1, 2, 3, 4, 5, 6. Update kasus Subang, tabiat Yosef berubah setelah nikahi Mimin, dia sakit hati duit dijatah Tuti. Namun sebelum lanjut menyimak beritanya, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari Cyberpol. Jika sudah, yuk lanjut. Pengakuan terkini Yoris Raja Amarullah, putra korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, makin menyudutkan ayahnya sendiri, Yosef Hidayah. Yosef Hidayah merupakan satu dari 5 tersangka kasus Subang dengan korban Tuti Suhartini dan putrinya, Amalia Mustika Ratu. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu diketahui ditemukan meninggal dalam kondisi ditumpuk di bagasi mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah mereka di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam. 2 tahun berselang, kasus Subang belum juga terungkap sepenuhnya meski polisi sudah menetapkan tersangka. Kini, Yosef Hidayah menjadi tertuduh utama setelah muncul pengakuan baru dari para saksi terutama putranya sendiri, Yoris Raja Amanullah. Yoris menduga, Yosef sakit hati dengan perkataan ibunya sehingga nekat membunuhnya. Konflik rumah tangga itu disebut Yoris bermula ketika Yosef menikah siri dengan Mimin Mintarsih. Diketahui Yosef berpoligami dengan istri mudanya, Mimin Mintarsih pada 2009. Selain yayasan, Yoris juga mengungkap Yosef sering cekcok dengan ibunya soal keuangan hingga ribut soal istri muda, Mimin. Menurut Yoris, ayahnya yang kini jadi tersangka langsung naik pitam jika Tuti menyinggung dan menjelekkan istri mudanya, Mimin. Apalagi kalau mama jelek-jelekin Mimin, langsung naik pitam dia, langsung keluar bahasa binatang, ujarnya. Tak sampai di sana, Yoris juga mengungkap tabiat Yosef yang berubah setelah berpoligami atau menikah dengan istri muda, Mimin Mintarsih. Menurut Yoris, pertengkaran Yosef dan ibunya bahkan sempat terjadi KDRT. Pas awal menikah, jadi mama itu didorong ke kuris sambil ditahan sama sikut, saya ada di situ melerai, ya saya juga marahkan, beber Yoris. Bertahun-tahun di madu membuat rumah tangga Yosef dan Tuti Suhartini retak dan menuai berbagai konflik terutama harta. Setelah menikah dengan Mimin, keuangan Yosef memang diurus oleh Tuti dan Amalia, putrinya. Yosef hanya mendapatkan jatah seperlunya dari Tuti yang mengelola Yayasan Bina Prestasi Nasional. Hal ini memicu Yosef sakit hati pada Tuti. Hal ini diungkapkan Yoris yang mengaku pernah dicurhati Yosef akan hal tersebut. Menurut Yorambah hingga masalah yayasan yang didirikan Yosef. Katanya, sampai yayasan itu dibuat selalu menghina saya, ucap Yoris mencontohkan perkataan Yosef. Yoris juga menduga bahwa pembunuhan kasus Subang ini terkait dengan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Saya menduga kuat motifnya urusan yayasan, ujar Yoris, Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2023. Yang membuat Yoris yakin, pasca pembunuhan ibu dan adiknya tersebut, Yosef sempat meminta dirinya untuk mencairkan dana yayasan. 2 hari setelah kejadian itu, Papa, Yosef, pernah minta saya untuk mencairkan uang yayasan, katanya. Bahkan, kata Yoris, ayahnya menyuruh Danu untuk memegang jabatan bendahara setelah Tuti dan Amalia meninggal dunia. Papa tiba-tiba nawarin Danu jadi bendahara yayasan setelah ibu dan adik saya meninggal, ucapnya Yoris menuturkan. Setelah beberapa bulan setelah peristiwa kasus Subang itu, ia kaget karena dinonaktifkan oleh ayahnya dari jabatan ketua yayasan. Setelah saya dinonaktifkan dari ketua yayasan, kemudian tidak lama dari itu, Papa telah menarik uang yayasan sebanyak 2 kali bersama kepala sekolah dan bendahara sekolah, tuturnya. Jadi, gimana nih tanggapan kalian?